Oke guys, kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah alur cerita dari Battle Through the Heaven season terbaru. Oke lah, daripada banyak cocot apalagi bacot, langsung aja yuk disedot. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan sempat dihadang oleh dua seniornya dari lembah Tianming. Akan tetapi, Xiaoyan berhasil mengatasi mereka karena bantuan dari teman barunya yaitu Xiong Yuan. Nah, untuk episode kali ini diperlihatkan, Xiaoyan yang mengungkapkan senyum di sudut mulutnya dan berkata dengan santai, "Pertempuran baru saja dimulai. Aku sudah tidak seperti ini dalam waktu yang lama. Saudara Xiong Yuan, ini tidak masalah. Itu normal jika terluka dalam pertempuran," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Mu Feng pun tiba-tiba terpana. Dia belum pernah melihat orang yang ulet seperti Xiaoyan. Bisa dikatakan orang itu bodoh karena Xiaoyan tahu bahwa dia bukan tandingan Mu Feng. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, kemungkinan dia akan muntah darah dan mati. Sementara itu, Xiaoyan hanya menyeringai. Dia tahu bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Kemudian, rasa dingin melintas di matanya. Setelah itu, kelompok api aneh yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari tubuh Xiaoyan, dan itu menyatu di bawah kelopak mata seseorang. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang di sekitar mereka menjadi kagum. Di benua ini, hanya alkemis yang memiliki kemampuan untuk memadamkan api abadi. Tapi, jika Xiaoyan adalah alkemis, kenapa dia ingin bertarung? Hal ini membuat para murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun sangat terkejut dan bingung. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah api abadi yang menyebar di benua itu. "Ah, alkemis," ucap murid-murid Klan Tianming. Alkemis pemurnian masih sangat jarang di benua ini. Bahkan bisa disebutkan bahwa itu sangat langka. Dan tentu saja status masing-masing alkemis pemurnian juga sangat menonjol. Tidak ada yang mau memprovokasi seorang alkemis pemurnian kecuali dia bodoh. Pada saat ini, kesombongan Mu Feng juga banyak berkumpul. Karena Xiaoyan memperoleh warisan dari Kaisar kuno Tuose, sekarang teratai api abadi tidak perlu dibakar. Meskipun dia sangat tidak ingin mengungkapkan bahwa ia memiliki api yang berbeda, sulit untuk mengalahkan Mu Feng jika dia tidak menggunakan api itu. Mu Feng juga merasa bahwa energi Xiaoyan telah berubah secara drastis dalam sekejap, dan dia tidak berani mengabaikannya. Ini karena dia tidak ingin kalah dari Xiaoyan yang hanya pendatang baru. Sekarang dia tidak bisa bersikap sombong terlalu banyak. Energi yang dikeluarkan lawannya membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Setelah itu, aura emas perlahan muncul dari dalam tubuh Mu Feng, dan sebuah energi yang kuat melonjak dari dalamnya. Di sisi lain, Xiaoyan sudah memegang bola api yang lumayan besar dan dia berdiri di udara. Setelah memperhatikan energi Mu Feng, dia melemparkan bola api itu ke arah Mu Feng dengan kuat, dan sebuah energi meletus dari dalam tubuh Mu Feng. Suara keras pun terdengar di lembah Tianming. Awan hitam naik ke langit dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Sementara itu, asap tebal menutupi sosok Xiaoyan dan Mu Feng. Semua orang di sekitar mereka tidak bisa bernapas karena gelombang energi yang disebabkan oleh bentrokan itu. Selain Xiong Yuan, tidak ada orang lain yang sudah mencapai bintang 2 di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menahan dampak dari pertarungan itu. "Aku tidak melarikan diri, tapi aku hanya takut menyakiti diri sendiri," gumam orang-orang sambil menatap pertarungan. Setelah itu, asap berangsur-angsur menghilang dan dua sosok perlahan muncul, dan itu adalah Xiaoyan dan Mu Feng. Pakaian Mu Feng telah terbakar oleh bola api Xiaoyan, dan tubuh bagian bawahnya hanya ditutupi oleh baju besi. Di sisi lain, Xiaoyan tampak lebih baik. Permukaan tubuhnya tidak seperti Mu Feng, tetapi pakaiannya agak berantakan, seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Semua orang pun terkejut dengan adegan itu. Hasil ini jauh melebihi harapan semua orang. Meskipun Mu Feng memiliki kualifikasi biasa, dia sudah melakukan pelatihan di benua ini selama ribuan tahun, dan dia sangat rajin dalam pertarungan. Dia juga salah satu yang terbaik di antara Kaisar Bintang 1 di Klan Tianming. Dia bahkan pernah bertarung seimbang dengan seorang pria di tahap Kaisar Bintang 1. Tetapi mereka juga tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang berbeda. Mereka hanya tahu trik yang digunakan Xiaoyan. Kekuatan api yang tiba-tiba dikeluarkan Xiaoyan bukan api biasa, tetapi itu adalah api langit. Meskipun api langit tidak kuat, tetapi api langit tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Kekuatan api berbeda milik Xiaoyan juga sebanding dengan beberapa kekuatan kuno. Pada saat ini, Mu Feng menatap Xiaoyan dan berkata, "Kekuatan saudara Xiaoyan benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu kekuatan apa yang saudara Xiaoyan keluarkan," ucap Mu Feng. Xiong Yuan dan yang lainnya semua tampak sedikit datar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Mu Feng juga terlihat tertekan. Pada saat ini, dia diam-diam berpikir, "Orang ini terlalu aneh. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, aku khawatir dia harus mematahkan satu tangannya.
Aku lebih baik menjauhi anak ini nanti, gumam Mu Feng di dalam hatinya. Xiaoyan tentu saja tidak bisa secara sembarangan mengungkapkan kekuatan apinya sendiri. Karena itu dia berkata dengan santai, "Ini hanya kekuatan biasa, bukanlah sesuatu yang bagus," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. "Senior Mu Feng, sekarang aku akan pergi dulu. Kita akan membahasnya lain hari," ucap Xiaoyan. Setelah itu dia berjalan maju sambil tersenyum, dan di belakangnya Xiong Yuan pun mengikutinya. Di suatu tempat terdengar tepuk tangan yang jelas. Xiaoyan pun terdiam, kemudian dia menoleh ke atas panggung dan matanya terlihat penuh kegembiraan. Setelah itu dia pun segera berlutut dan berkata, "Xiaoyan bertemu leluhur," ucap Xiaoyan. Ketika lutut Xiaoyan akan menyentuh tanah, dia dihentikan oleh tangan yang kuat. Kemudian seorang lelaki tua langsung muncul di depan Xiaoyan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Xiao akan masih memiliki seorang kaisar, dan kamu adalah satu-satunya dalam 1000 tahun terakhir. Jadi jangan terlalu sopan. Ayo kembali ke klan Xiao bersamaku," ucap lelaki tua yang bernama Xiao Long. Setelah itu, pria tua itu pun memegang tangan Xiaoyan dan hendak berjalan untuk pergi. Akan tetapi, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Aku ingin berkata kepada Tuan Xiao, dia dijemput olehku. Meskipun dia adalah keturunanmu dari keluarga Xiao, aku bermaksud untuk menjadikannya muridku. Aku ingin membawanya, jadi jangan membawanya pergi," ucap Kaisar Ming yang tiba-tiba datang. Dia berkata dengan nada yang tidak puas, karena Kaisar Ming menyaksikan Xiaoyan ketika bertarung dengan klan Yimo, jadi dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki api langit, dan Xiaoyan juga mengeluarkan suasana misterius dari tubuhnya. Selain itu, dia juga menerima kabar bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menghadapi Bu Yong tanpa kalah. Oleh karena itu, dia mengatur agar Mu Feng menguji Xiaoyan pagi-pagi sekali. Ketika dia melihat Xiaoyan dan Mu Feng berakhir dengan hasil seri, dia berpikir untuk menjadikan Xiaoyan sebagai muridnya. Jika dia bisa menjadi murid klan Tianming, dia pasti akan meningkatkan kekuatan klan Tianming di masa depan. Jadi, Kaisar Ming memutuskan untuk mempertahankan Xiaoyan. Mendengar gagasan dari Kaisar Ming, Xiao Long pun langsung menoleh dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Dia dari keluarga Xiao. Aku hanya memintamu untuk menjemputnya. Xiaoyan, ayo pergi," ucap Xiao Long. Sekarang Xiaoyan adalah generasi ke-25 dari keluarga Xiao dan juga dianggap sebagai leluhur dari klan Xiao. Dan lelaki tua itu adalah Xiao Long. Dia memiliki status tinggi di dalam keluarga Xiao, yaitu 3 tetua dari keluarga Xiao. Xiao Long juga merupakan pemimpin di antara banyak kaisar di benua kaisar, dan dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Ming. Kedatangan Xiaoyan sudah seperti keluarganya. Demi keselamatan Xiaoyan, keluarga Xiao sengaja memerintahkan Xiao Long untuk menjemputnya. Ketika melewati lembah Tianming, dia datang untuk menemui Kaisar Ming. Akan tetapi, Xiao Long ini seorang penatua pejudi. Dia kecanduan judi dan segera bergabung untuk berjudi di klan Tianming. Judi ini tidak bisa diselesaikan olehnya. Jadi dia menugaskan Kaisar Ming untuk menjemput Xiaoyan. Dan sekarang Kaisar Ming berkata bahwa dia ingin menjadikan Xiaoyan menjadi murid dari klan Tianming. Pada saat ini Kaisar Ming bergegas maju dan meletakkan tangannya di pundak Xiao Long. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Teman, kamu membiarkanku menjemput anak ini. Aku adalah orang yang berbakat seperti Xiaoyan. Jika tidak, maka Xiaoyan akan menjadi murid di lembahku. Bagaimana menurutmu?" ucap Kaisar Ming. Xiao Long pun mendengus dingin dan bergumam, "Siapa yang jarang kau hancurkan di lembah? Tapi kupikir kita adalah teman lama, jadi aku akan memberimu kesempatan. Tetapi Xiaoyan harus memutuskannya sendiri," ucap Xiao Long. Setelah itu, Xiao Long dan Kaisar Ming memandang Xiaoyan di samping mereka. Xiaoyan pun melihat Kaisar Ming dan Xiao Long menatapnya, dan ketika dia melihat bahwa Xiao Long tidak bersikeras untuk menentang, Xiaoyan pun berkata kepada Kaisar Ming, "Apa yang dikatakan para senior? Xiaoyan sudah terlambat untuk berterima kasih," ucap Xiaoyan. Dia ingat ketika dia pertama kali datang ke sini. Jika bukan karena Kaisar Ming, dia tidak tahu harus pergi ke mana. Jadi dia langsung setuju dengan tawaran dari Kaisar Ming. "Baiklah, Xiaoyan, kamu akan menjadi murid dari klan kita," ucap Kaisar Ming yang merasa lega. Sekarang Xiaoyan telah menjadi murid dari klan Tianming, dan dia juga adalah seorang anggota dari keluarga Xiao. Dalam semua aspek, klan Tianming mendapatkan banyak hasil. Karena itu, Kaisar Ming mengangguk sambil tersenyum. Xiao Long juga tidak mengatakan apa-apa saat ini. Ketika Kaisar Ming selesai berbicara, dia mengeluarkan batu biru dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun memandanginya dengan bingung. Akan tetapi, tiba-tiba Xiao Long berteriak pada batu itu,
Ya, Ming Er, kau bahkan bersedia memberikan kompas itu kepadanya, ucap Xiaolong dengan nada tidak senang. Ah, apa yang kamu maksud? Apakah kamu merendahkanku? Aku sangat baik hati kepadamu. Bukankah aku juga memberimu kompas ini, ucap Kaisar Ming. Lihat, sepertinya punyaku tidak sebagus yang ini. Hei, kamu orang tua yang tidak adil, ucap Xiaolong. Jika kamu tidak menyukainya, kembalikan kepadaku, ucap Kaisar Ming. Ini milikku, mengapa aku harus mengembalikannya kepadamu, ucap Xiaolong. Mendengar perkataan Xiaolong, Kaisar Ming pun sedikit terdiam. Kemudian dia berkata langsung kepada Xiaoyan yang masih mempelajari batu itu. Baiklah, jangan pedulikan dia. Xiaoyan, aku akan memberitahumu bagaimana cara menggunakan kompas ini, ucap Kaisar Ming. Setelah itu, Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiaoyan. Batu ini sangat berharga. Murid-murid biasa di lembah Tianming tidak bisa memilikinya. Batu ini disebut di kompas, dan itu hanya bisa dibuat olehku di lembah Tianming. Benda ini sangat sulit untuk dibuat, tetapi sangat mudah untuk digunakan, ucap Kaisar Ming. Sepertinya ini benda yang bagus, gumam Xiaoyan yang terlihat kaget. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak hal aneh di benua Kaisar. Dengan benda itu, kemanapun dia pergi, dia bisa kembali dengan cepat. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga sangat meningkatkan efisiensi, dan juga sangat baik untuk berburu dan melarikan diri. Ah, terima kasih guru, ucap Xiaoyan dengan gembira. Kaisar Ming pun tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu, Xiaoyan pun cepat-cepat memasukkan batu itu ke dalam cincinnya. Sementara itu, pada saat ini, Xiaolong merobek celah dan berteriak kepada Xiaoyan. Kita akan pergi, ada banyak hal yang harus kita lakukan, ucap Xiaolong. Xiaoyan pun mengangguk dan membungkuk hormat kepada Kaisar Ming. Kemudian, dia dan Xiaolong pun masuk ke celah itu. Ketika memasuki celah, tekanan ruang yang kuat datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba mengubah wajahnya. Tekanan ini bahkan lebih besar dari tekanan terowongan ketika dia pertama kali datang ke benua ini. Xiaolong menyaksikan Xiaoyan dapat memasuki celah ruangan ini dengan sangat baik. Gelombang kepuasan pun terlintas di wajahnya. Setelah itu, adegan akrab muncul di depan mata Xiaoyan. Bintang-bintang di langit tampak indah dan tidak ada hal-hal aneh di sekitar mereka. Dan bintang-bintang ini luar biasa indah. Xiaoyan pun melihat ke sekelilingnya, dan tiba-tiba Xiaolong bertanya kepada Xiaoyan. Api macam apa yang kamu gunakan? Tanya Xiaolong. Dia juga sangat ingin tahu tentang kekuatan api yang digunakan Xiaoyan saat bertarung. Jadi dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xiaoyan. Itu semacam sumbu dari benua, dan konon itu dikembangkan secara alami di langit dan bumi. Itu disebut api yang berbeda, dan saya telah mendapatkan keberuntungan, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaolong mendengar itu, wajahnya pun berubah. Lalu dia sedikit mengkerutkan alisnya dan meraih lengan Xiaoyan. Apakah kamu yakin tentang itu? Ucap Xiaolong. Leluhur, apakah ada yang salah? Tanya Xiaoyan. Perkataan Xiaolong juga membuat Xiaoyan menjadi kaget, dan kemudian dia pun bertanya, api yang berbeda? Nah, sebenarnya bukan itu yang disebut api aneh di tubuhmu. Bagaimana bisa dunia seperti itu menghasilkan sejenis api dengan kekuatan seperti itu? Ucap Xiaolong. Bukankah api aneh ini dihasilkan dari energi langit dan bumi? Tanya Xiaoyan. Xiaolong pun langsung tertawa ketika dia mendengar ucapan Xiaoyan. Ah, api aneh di tubuhmu sebenarnya adalah api langit di benua ini, tetapi itu hanya mengurangi kekuatannya, ucap Xiaolong. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar, mengurangi kekuatan. Api aneh ini telah disempurnakan oleh langit dan bumi di benua Doqi. Itu berarti kekuatan sebenarnya dari api milik Xiaoyan lebih dari itu. Apa asal-usul dari api aneh ini? Seperti yang dikatakan pendahulu, kekuatan api aneh ini telah berkurang. Tapi mengapa masih begitu mengerikan? Tanya Xiaoyan yang terlihat penasaran. Api itu sangat buruk, ucap Xiaolong. Xiaolong pun membuka lengan bajunya dan merentangkan lengannya. Ternyata dia memiliki bekas luka bakar yang sangat besar. Xiaoyan pun melihatnya dan terkejut. Kemampuan pemulihan tahap kaisar sangat kuat, tetapi bekas luka bakar ini masih bisa muncul di tubuh Xiaolong. Kamu lihat luka ini? Ini disebabkan oleh api aneh di tanganmu. Itu disebut Tianhuo di benua kaisar. Api langit di tanganmu sebenarnya adalah keluarga Xiao yang berada di peringkat pertama, dan di seluruh benua, itu berada di peringkat 20 teratas, ucap Xiaolong. Iblis kekacauan, gumam Xiaoyan. Itu pertama kalinya dia mendengar nama iblis kekacauan dan api anehnya berasal dari langit yang sama.
Kemudian telapak tangannya bergetar, dan nyala api yang mempesona muncul di tangan Xiaoyan. Setelah itu dia bertanya kepada Xiaolong. "Mengapa api ini hancur menjadi begitu banyak bunga?" tanya Xiaoyan. Berbicara tentang api aneh di tanganmu, aku khawatir itu juga semacam takdir. Adapun mengapa ada begitu banyak, kamu harus bertanya kepada penatua lain. Kita akan pergi menemui penatua kedua, dan saya akan memberitahu Anda nanti, ucap Xiaolong. Setelah mereka mengobrol, terlihat cahaya terang di depan mereka. Kemudian mereka pun masuk ke dalam cahaya itu. Xiaoyan pun melangkah keluar dari celah. Xiaoyan melihat sekeliling dan melihat ke bawah kakinya. Kemudian hatinya menjadi kagum. Ada awan di sekitarnya dan tidak ada tanah di bawah kakinya. Tetapi pemandangan di sekitarnya benar-benar membuatnya merasa sangat santai. Melihat lingkungan di sekitarnya, Xiaoyan tampaknya telah memasuki dunia yang aneh, dengan tubuh dan pikirannya yang merasa nyaman. Kemudian Xiaolong membuka awan, dan sebuah kota terlihat melayang di langit. Xiaoyan pun terkejut, itu karena kekuatan jiwanya tidak bisa mendeteksi kota besar itu. "Ayo pergi," ucap Xiaolong. Setelah itu Xiaoyan mengikuti Xiaolong dan terbang ke depan. Semua bangunan di sepanjang jalan sangat indah. Bahkan ukirannya terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Xiaolong memperkenalkan bangunan-bangunan ini kepada Xiaoyan, termasuk aula doji, aula sekolah, dan berbagai aula yang lainnya. Itu membuat Xiaoyan sedikit terpesona. Ketika mereka memasuki aula, ada orang-orang yang datang dan pergi, dan ada kemakmuran di sana. Xiaoyan bisa merasakan jejak darah antara dia dan semua orang itu. Pada saat ini, banyak orang memandang Xiaoyan yang berada di belakang Xiaolong, dan mereka semua memandang dengan aneh. Xiaoyan adalah orang baru dan banyak orang yang sangat ingin tahu tentangnya. Dikatakan bahwa tidak ada sumber kaisar di benua itu. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Do akan lahir di sana. Akan tetapi, Xiaolong ada di depan Xiaoyan, jadi mereka tidak berani untuk bertanya. Di sisi lain, Xiaoyan juga merasakan mata yang menatapnya dengan aneh. Dia pun tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengabaikan mata aneh di sekitarnya dan mengikuti Xiaolong maju ke pusat gedung. Setelah melewati beberapa jalan, dia mencapai aula paling tengah dari gedung, yang tentu saja itu merupakan tempat yang paling penting bagi orang-orang Xiao. Begitu dia memasuki aula, beberapa aura kuat mengalir ke arahnya. Roh Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bahkan, aura Kaisar Ming tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan ini. Ada beberapa lelaki tua yang duduk di tengah aula. Xiaoyan memandang ke sekeliling lalu dia memberi hormat. Xiaoyan berjumpa dengan para leluhur, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Beberapa pria tua memandang Xiaoyan. Pria tua yang duduk di tengah pun tersenyum, lalu dia melambaikan jubahnya. Tidak perlu terlalu sopan, duduk saja, ucap orang tua itu yang ternyata dia bernama Xiaoli. Dia adalah seorang veteran dari klan Xiao, tetapi dia bukan leluhur dari klan Xiao. Leluhur keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Alasan mengapa keluarga Xiao dianggap sebagai salah satu yang terbaik di benua Kaisar adalah karena leluhur keluarga Xiao. Tanpa leluhur ini, keluarga Xiao tidak akan berkembang dengan pesat. Tetapi leluhur ini belum terlihat selama 500 tahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hari ini, di antara orang-orang Xiao, Xiaoli adalah yang terbesar. Dia adalah penatua kedua dan statusnya di atas Xiaolong. Setelah itu, Xiaoyan tidak menunda dan pergi ke tempat terdekat untuk duduk. Xiaolong mendekati Xiaoli dan membisikkan sesuatu di telinga Xiaoli. Xiaoli pun segera mengkerutkan keningnya, tetapi dia dengan cepat pulih. Kemudian Xiaolong berbalik dan duduk di sisi kanan Xiaoli. Xiaoyan, atas nama orang-orang Xiao, aku menyambutmu ke benua Kaisar sebagai bagian dari orang-orang Xiao, ucap Xiaoli. Terima kasih leluhur, ucap Xiaoyan. Kamu harus tahu bahwa kamu memiliki roh suci yang kacau di dalam dirimu, bukan? Tanya Xiaoli sambil menatap Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk. Di dalam perjalanan, Xiaolong memberitahunya berbagai informasi tentang itu. Ketika para tetua di aula mendengar kata-kata roh suci yang kacau, tiba-tiba ada api aneh di mata mereka. Roh suci yang kacau, ucap para penatua yang saling memandang. Mereka memiliki ekspresi berbeda di mata mereka dan masing-masing menatap Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoli tiba-tiba berdiri dan berkata pada semua tetua, "Kalian pergi dulu. Xiaoyan dan aku ada sesuatu yang harus dilakukan," ucap Xiaoli. Semua orang mengerti bahwa itu pasti berhubungan dengan roh suci Xiaoyan yang kacau.
termasuk Xiaolong, semua berdiri dan menanggapi perintah Xiaoli dengan penuh hormat. Pada saat ini, hanya Xiaoyan dan Xiaoli yang tinggal di aula. Kemudian Xiaoli berjalan ke arah Xiaoyan lalu dia berkata dengan lembut. "Xiaoyan, apakah kamu tahu situasi kekacauan di tubuhmu?" tanya Xiaoli. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata, "Leluhur Xiaolong baru saja mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi informasi roh kekacauan masih belum dipahami dengan baik oleh saya," ucap Xiaoyan. Xiaoli pun mengangguk dan tersenyum. "Roh yang kacau ini memiliki banyak rahasia. Sekarang kamu adalah tuannya. Kamu juga harus tahu sesuatu tentang roh yang kacau ini," ucap Xiaoli. Kemudian dia melambai di antara jari-jarinya. Di antara jari-jarinya itu ada sinar cahaya yang melesat ke alis Xiaoyan. Setelah itu, di pikiran Xiaoyan tiba-tiba muncul seorang penatua dari kelompok Xiao yang berkhianat ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, penatua itu adalah pemilik roh kekacauan. Pria itu memiliki ambisi yang besar dan berusaha untuk menguasai seluruh keluarga Xiao. Namun, kekuatan para penatua Xiao tidak lemah, sehingga kedua belah pihak memulai pertempuran besar-besaran. Setelah pertempuran, pria itu melarikan diri ke benua Doki dengan lorong luar angkasa yang dibuka oleh beberapa tetua. Sementara itu, api yang berbeda milik Xiaoyan ternyata bernama api langit. Dahulu, karena Dewa Suci yang kacau ini tidak mendapatkan dukungan dari sumber kaisar, kekuatannya secara bertahap menjadi lemah. Api aneh itu sangat kuat, tetapi mereka semua ditekan oleh Kaisar Yan pertama. Bagaimanapun, Xiaoyan mewarisi kekuatan itu dari Kaisar Yan yang paling kuat, dan secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Api langit adalah api yang sangat terkenal di benua Kaisar. Pada zaman kuno, Dewa Suci Kekacauan berperingkat ke-18 di peringkat api surga di benua Kaisar, dan keberadaannya cukup mengerikan. Klan Xiao memiliki total 3 api langit. Prestasi ini sudah sangat baik di keluarga Dizhou. Api langit ini sudah sangat diincar oleh pasukan di sekitarnya. Tapi, orang-orang Xiao memiliki beberapa informasi yang diturunkan dari leluhur mereka, jadi mereka tidak mudah diserang oleh pasukan lain. Informasi tentang kekacauan dan roh suci terus mengalir ke pikiran Xiaoyan. Setelah membaca semua ini, Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa api yang berbeda dari benua Doki sebenarnya adalah api langit dari benua Kaisar. Jika semua api yang berbeda di tubuhnya bergabung menjadi apa yang disebut Dewa Kekacauan, itu pasti akan sangat mengerikan. Baiklah, sekarang kamu hampir tahu semua. Adapun kekacauan di tubuhmu, kamu harus menggalinya sendiri. Aku hanya bisa membimbingmu. Dan untuk sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk melihat sesuatu, ucap Xiaoli. Xiaoyan pun membeku dan menganggukkan kepalanya. Dia baru saja datang ke tempat ini, akan tetapi tempat ini sepertinya tidak asing baginya. Keduanya berjalan keluar dari aula dan terbang dengan kecepatan lambat. Xiaoli bermain dengan 2 bola kecil di tangannya, tetapi bola-bola kecil itu mengeluarkan bau aneh. "Xiaoyan, kamu melihat itu? Apakah kamu melihat benda itu?" tanya Xiaoli sambil menunjuk sesuatu. Xiaoyan pun melihat ke arah yang ditunjuknya lalu terkejut. Tidak jauh dari mereka ada sebuah menara emas yang melayang di langit. "Itu, bukankah itu menara pembakaran langit? Bagaimana bisa di sini?" ucap Xiaoyan yang terkejut. Xiaoli pun tersenyum dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kamu mengetahui menara itu," ucap Xiaoli. Xiaoyan telah datang ke depan menara pemurnian. Jantung Xiaoyan bergetar ketika memikirkan itu kembali. Entah bagaimana, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada menara itu. Xiaoyan memperhatikan menara dengan seksama. Dari penampilannya, ini memang menara pembakaran langit di kanan college. Xiaoyan pun melangkah maju lagi dan meletakkan tangannya dengan lembut di menara. Ketika tangan Xiaoyan menyentuh menara, tiba-tiba menara besar di depan matanya bergetar dan menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Objek besar itu langsung menjadi seukuran telapak tangan dan perlahan-lahan melayang di depan Xiaoyan. Xiaoli yang berdiri di belakang Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi tangannya masih bermain dengan 2 bola yang di tangannya. Xiaoyan pun melihat menara kecil yang melayang di depannya. Dia perlahan-lahan memegang menara kecil itu. Hatinya pun langsung bersemangat. Aura yang kuat dari menara itu membuat hati Xiaoyan menjadi bergetar. Menara itu benar-benar luar biasa. Dan itu juga bisa diperkecil untuk dibawa kemana-mana. Dan ini membuat Xiaoyan menjadi terkejut. Xiaoyan pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah menara ini adalah menara pembakaran langit di kanan college? Jika demikian, bagaimana itu bisa ada di benua Dodi?
Dan jika bukan, bagaimana bisa itu bisa persis dengan menara pembakaran langit di kanan college? Dan itu membuatnya sedikit bingung. Kemudian dia bertanya pada Xiaoli. "Menara apa ini?" tanya Xiaoyan. Xiaoli pun terdiam. Menara itu dan Xiaoyan datang dari benua Douqi pada saat yang sama. Ketika mereka muncul, orang-orang di klan Xiao sedikit terkejut. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menara ini sepertinya adalah menara pembakaran langit. Tetapi, aura yang berasal dari menara itu bukan milik menara pembakaran langit, dan ini membuat Xiaoyan terlihat bingung. "Jangan khawatir tentang hal itu, menara ini tampaknya terhubung denganmu. Ambil kembali dan pelajari perlahan-lahan. Kamu mungkin sedikit tidak nyaman ketika pertama kali datang ke dunia ini. Sekarang kembali dan beristirahatlah," ucap Xiaoli. Xiaoyan pun mengangguk dan menyimpan menara itu. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Tunggu sebentar leluhur, ada sesuatu hal yang ingin aku tanyakan kepada leluhur," ucap Xiaoyan. Xiaoli pun melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan kepada Xiaoyan untuk mengatakan itu. "Aku tidak tahu bagaimana leluhur mengetahui kedatanganku," tanya Xiaoyan. "Apakah anak dan cucuku tidak mampu merasakannya?" tanya Xiaoli sambil tersenyum. "Tidak, Junior tidak bermaksud seperti itu. Kemarin aku diserang oleh beberapa orang yang tidak bisa dijelaskan dalam perjalanan, dan mereka menyerbu Junior terlebih dahulu. Jadi Junior agak bingung," ucap Xiaoyan. "Melakukan serangan kepadamu? Siapa yang melakukan itu? Mengapa Xiaolong tidak memberitahuku tentang itu?" tanya Xiaoli yang terlihat kaget. Xiaoyan pun ragu-ragu. Itu karena bukan Xiaolong melainkan Kaisar Ming yang menyebutnya. Pada saat itu, Kaisar Ming juga tidak memberitahu Xiaolong. Jadi Xiaolong mungkin tidak tahu tentang serangannya. "Apakah itu disebut klan Yimo?" jawab Xiaoyan. "Apakah mereka benar-benar berani?" "Xiaoyan, aku akan mengurus masalah ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu harus mencoba untuk tidak keluar dalam 1 tahun. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda keluar untuk berlatih," ucap Xiaoli. Xiaoyan pun mengangguk. Ketika dia datang ke benua ini, dia benar-benar perlu meluangkan sedikit waktu untuk memahaminya. Kemudian dia berpikir tentang Xiao Xuan dan bertanya dengan cepat. "Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada leluhur. Saya punya sebuah jejak jiwa. Tidak bisakah kita menghidupkannya kembali?" tanya Xiaoyan. Ketika Xiaoli mendengar kata-kata itu, dia sedikit menggerutkan alisnya dan membelai janggutnya. "Itu hanya jejak jiwa yang tersisa. Itu tidak akan mudah. Apakah ini orang penting?" tanya Xiaoli. Xiaoyan pun mengangguk dengan serius. Dia juga keluarga dari klan Xiao. Agar Junior dipromosikan menjadi kaisar, dia mengorbankan dirinya. Apakah leluhur memiliki solusi untuk ini? Tanya Xiaoyan. "Ada cara untuk melakukannya. Akan tetapi, dengan kekuatanmu saat ini, lebih sulit daripada pergi ke surga," ucap Xiaoli. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa ada jalan, dia sangat gembira. Jika bukan karena leluhur Xiao Xuan mengorbankan diri untuknya, Xiaoyan mungkin tidak akan mencapai tahap ini. "Tolong minta para leluhur lain untuk memberitahu bahwa leluhur Xiao Xuan akan dibangkitkan kembali dengan cara apapun," ucap Xiaoyan. "Xiao Xuan," ucap Xiaoli sambil mengkerutkan keningnya. Ketika dia mendengar nama Xiao Xuan, itu terlihat akrab di matanya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. "Hanya ada satu cara. Kamu pasti tahu klan herbal bukan?" tanya Xiaoli. Setelah mendengar tentang klan herbal, Xiaoyan sangat tahu itu. Dia pun segera mengangguk. "Saya tahu klan itu. Apakah ada juga klan herbal di benua Dodi?" tanya Xiaoyan. "Tentu saja, dan mereka adalah alkemis yang memiliki jalan. Tapi mereka tidak akan membantuku. Para alkemis itu berada di barat daya. Jika Xiaoyan cemas, saya akan mengirim beberapa orang untuk pergi denganmu," ucap Xiaoli. "Ah, tidak, terima kasih kepada leluhur. Junior ingin mengandalkan kekuatan sendiri," ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. "Baiklah, aku juga akan memberimu bantuan tentang Dewa Kekacauan. Hari ini kembalilah untuk beristirahat, dan aku akan membawamu ke tempat itu," ucap Xiaoli sambil tersenyum dan mengangguk. Tapi tiba-tiba, ruangan menjadi bergetar dan mata Xiaoyan memancarkan warna aneh. Pada saat ini, seseorang berlari dengan tergesa-gesa dan dia tampak sangat suram. Setelah itu, dia berlutut dan melapor kepada Xiaoli. "Penatua kedua, menara bintang sedang bergetar hebat. Ayo pergi dan lihat, itu tidak bisa berhenti," ucap seseorang. "Apa?" ucap Xiaoli yang terkejut. Wajah tersenyum Xiaoli membeku pada saat ini. Tanpa mengatakan apapun, dia langsung pergi melalui kekosongan.
Xiaoyan segera mengikutinya. Di ruangan ini, Xiaoyan tidak bisa mengerahkan kekuatannya sendiri dalam kecepatan dan kekuatan. Itu benar-benar aneh, dan dia hampir tidak bisa mengikuti Xiaoli, tapi hanya butuh beberapa detik untuk mencapai bagian kanan dari klan Xiao. Di sudut yang tersembunyi, ada beberapa orang yang terlihat di kejauhan. Di sana ada beberapa pilar besar yang bergetar, dan tampaknya itu sudah dirangsang oleh sesuatu.